Bagaimana sih peta terkini, peta elektoral dari masing-masing capres kita ini dan tentunya setelah menemukan jodohnya masing-masing ini, Mas Arya? Data survei akan kita bedah lagi. Beberapa data yang akan saya sampaikan belum pernah kita rilis. Ketika masuk kampanye, dinamikanya semakin kencang karena publik semakin terekspos oleh kampanye kandidat. Darat, udara, yang online, yang offline, dan seterusnya. Pasti isu sangat menentukan. Kalau misalnya di Gen Z mungkin isu-isu pendidikan mungkin Mas ya. Isu-isu pendidikan itu nanti bakal mempengaruhi pilihan dari Gen Z, sedangkan milenial mungkin isu-isu lapangan kerja Mas ya. Misalnya emak-emak datang ke pasar dan menemukan harga sembako melangit, tentu itu akan menjadi disinsentif bagi kandidat yang lekat dengan Jokowi. Selamat datang pemirsa di Poltreking TV. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal peta politik terkini, tentunya berbasis data yang ada. Kita tahu jelang masa pendaftaran pemilu kali ini intensitas politik tentu sangat riuh ya, tapi itu hal yang biasa di negara demokrasi, karena pesta demokrasi kalau tidak riuh biasanya ya nggak demokrasi gitu. Kali ini kita akan mengangkat tema yakni mengukur efek Jokowi dan sosialisasi jelang masa kampanye. Kita tahu masa kampanye nanti bakal masuk tanggal 28 November. Ya tentu setiap kandidat punya strategi sendiri dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk mendapatkan hati pemilih masyarakat. Untuk membahas hal tersebut, saya di sini tidak sendiri. Sudah hadir di sebelah saya Mas Arya Budi, Direktur Riset Poltreking Indonesia. Gimana kabarnya Mas? Ya baik, sehat, alhamdulillah. Ya, kita tahu peta politik sekarang sangat riuh ya Mas ya. Menghangat. Sangat riuh rendah lah istilahnya kalau istilah orang lama gitu. Mungkin langsung aja Mas Arya, kita tahu Poltreking Indonesia telah memetakan sebenarnya 3 capres kuat dari akhir tahun 2021 ya. Poltreking Indonesia rutin melakukan survei dan merilis survei. Saya ingat waktu itu Poltreking sudah menemukan 3 kandidat capres kuat gitu. Ada nama dulu saya ingat urutannya Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Terus sekian 2 tahun kemudian dan menjelang masa pendaftaran, elektabilitas mereka sangat fluktuatif ya. Ganjar sempat awal-awal dulu menjadi peringkat teratas di survei, terus sempat turun di awal akhir pertengahan tahun 2023. Dan Prabowo juga sempat turun di awal-awal tahun 2023, sedangkan Anies ya masih ingat pasca ditetapkan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden, Anies sempat naik, tapi setelah itu trennya mulai menurun, tapi kembali bonding lagi setelah menemukan jodohnya gitu. Sebenarnya kita tentu pengen tahu Mas Arya bagaimana sih peta terkini, peta elektoral dari masing-masing capres kita ini dan tentunya setelah menemukan jodohnya masing-masing ini Mas Arya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Yogi. MAPA sudah membuka data yang cukup panjang dari trajektori survei kita. Ya, jadi kita sudah mensimulasikan capres kuat yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies itu sejak 2021. Nah, jadi jika kita bentangkan data survei itu rentangnya dari 2021 ya, waktu itu terekam sudah 3 nama kuat, yang lain itu biasanya di bawah 2 digit. Nah, itu kemudian secara konsisten kita simulasikan terus-menerus sehingga tadi ada data yang disampaikan cukup panjang dinamikanya ya, bukan tiba-tiba kemudian muncul angka sekian. Nah, tetapi kita tempo hari sudah merilis hasil survei November dan kita hari ini juga perlu mendalami karena sebentar lagi dalam hitungan hari ya, nanti setelah video ini diunggah itu akan ada masa kampanye kalau tidak salah ya 28 November tahun ini 2023. Nah, sehingga penting untuk kemudian memetakan apa yang menjelaskan dinamika itu. Karena keyakinan kita ketika masuk kampanye, dinamikanya semakin kencang. Karena publik semakin terekspos oleh kampanye kandidat. Darat, udara, yang online, yang offline, dan seterusnya. Nah, sehingga jika kita cek lagi data survei terakhir kita,
di bulan awal November, awal bulan ini, itu waktu itu Prabowo Gibran sudah berpasangan ya dan sudah deklarasikan dan bahkan sudah didaftarkan itu 40,2%. Ganjar Pranowo 30,1% dan Anies Baswedan 24,4%. Ini data yang sudah kita rilis. Jadi saya hanya mengingatkan ke pemirsa Poltreking TV publik bahwa datanya sudah kita rilis. Nah, angka itu sebenarnya agak fluktuatif jika kita membaca data yang di bulan September. Jadi sekitar September awal waktu itu kita juga survei. Jadi, nah waktu itu Prabowo dan Gibran kita sudah tempelkan simulasi di sana. Meskipun Prabowo waktu itu masih belum pasti siapa cawapresnya. Ganjar juga belum pasti siapa cawapresnya. Yang baru clear waktu itu baru Anies Muhaimin. Kita survei September itu 1-2 hari setelah deklarasi Anies Muhaimin ya, koalisi ada drama baru waktu itu dan kemudian muncul satu pasangan sudah clear. Nah, tapi kita sudah simulasikan 3 pasangan yang akhirnya sekarang nanti akan ada di surat suara ya karena sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, singkat cerita September itu Prabowo Gibran masih kalah dengan Ganjar Pranowo meskipun di bawah margin ya. Jadi waktu itu tipis ya. Ganjar Pranowo itu bulan September 31,6%, sementara Prabowo Subianto 30,7%. Ya, jadi selisih sekitar 1,5% ya, atau 1,1% maksud saya. Nah, itu tipis dan itu secara statistik sebenarnya kita tidak bisa mengatakan siapa yang lebih unggul karena margin of error survei, survei nasional kita ya 1.200-an itu sebenarnya 2,9%. Nah, Anies waktu itu juga sangat rendah, 18,4% di September. Nah, kemudian tadi saya sampaikan data awal November itu naik mereka. Prabowo naik 9,5% dari 30,7 di September menjadi 40,2, kemudian Ganjar itu turun ya 1,5%, Ganjar Pranowo, kemudian Anies juga naik 6%, 18,4 ke 24,4%, lumayan. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan kenaikan dan penurunan di kandidat ini? Meskipun secara tunggal ya, capres tunggal tanpa dipasangkan di simulasi itu lebih tajam. Prabowo misalnya dari 38,9 ke 41,7%, Ganjar turun lumayan dari 37 di bulan September ke 31,0% kalau tunggal ya. Anies dari 19,9 ke 25,7%. Nah, di pasangan agak berbeda tadi ya fluktuasinya. Nah, sekali lagi pertanyaannya apa yang menyebabkan satu kandidat turun dan satu kandidat naik? Nah, menjelang masa kampanye inilah data survei akan kita bedah lagi. Beberapa data yang akan saya sampaikan belum pernah kita rilis atau belum pernah kita buka ya di rilis kita baik di bulan November maupun yang survei September awal. Nah, ada beberapa penjelasan ya. Pertama adalah ada pergeseran di basis pemilih usia. Apalagi pemasangan capres-cawapres ya beberapa minggu yang lalu menghasilkan ada capres yang relatif jauh lebih muda dibandingkan capres-cawapres kandidat yang lain, betul. Sementara ada juga capres yang relatif jauh lebih tua dibandingkan tua juga ya Mas ya. Ya, cawapres yang ada ya. Jadi singkat cerita ada pasangan yang mempunyai kontras secara usia. Ya, ada Prabowo Subianto misalnya sudah masuk di kepala 7 ya 70-an tahun, kemudian ada Gibran yang masih 36 tahun. Nah, sisanya itu di kisaran usia 50-an ya, 50-an, 60-an tahun. Itu penting untuk dibaca pergeseran secara usia. Kedua, itu adalah suka tidak suka Presiden incumbent Jokowi mempunyai efek elektoral. Nah, sehingga penting juga untuk membaca sejauh mana efek elektoral itu berimplikasi ke
dinamika dukungan terhadap pasangan. Ya, jika Jokowi performanya kurang memuaskan misalnya, atau ada isu berbagai isu kebijakan yang dianggap publik itu menjadi disinsentif, itu juga berimplikasi ke pasangan kandidat, baik yang attached, yang dekat, yang dirasa meneruskan Jokowi, maupun yang mengambil jarak. Ya, insentif disinsentifnya berimplikasi ke semua. Nah, ketiga yang paling relevan dengan masa kampanye beberapa hari ke depan itu adalah sejauh mana para kandidat itu mempunyai penetrasi ke pemilih, yaitu sosialisasi politik mereka. Nanti kita bedah darat, udara, online, offline yang sudah mereka lakukan. Meskipun belum masuk masa kampanye, cukup banyak baliho terpasang misalnya, stiker, spanduk, meme, reels, postingan, itu sudah banyak. Nanti kita rekam, nanti kita ungkap yang kemudian itu menjadi salah satu poin penting obrolan kita hari ini menyambut nanti masa kampanye. Gitu, Mas. Oke, sangat menarik ya, Mas ya. Mungkin saya kembali ke tren pasangan tadi ya, tren pasangan tadi. Waktu kita survei September itu, ya relatif angkanya Prabowo dan Ganjar itu relatif sama lah, 31 dan 30. Tapi kita pas survei November itu kita dalamnya sudah memastikan ini calon yang bakal tampil lah, belum udah daftar ke KPU udah bakal tampil. Nah, tren ini kalau menurut saya Mas ya, kalau menurut saya itu ada pengaruh pemilihan dari cawapres. Seberapa besar sebenarnya pengaruh cawapres ini? Menurut saya kalau misalnya Prabowo mengambil calon yang di luar usia dia, mengambil misalnya Gibran dengan hal usia yang lebih berbeda gitu ya, dia ibaratnya Prabowo yang tentu ya, usianya lebih matang dengan ceruk dengan Gibran yang lebih rendah, itu tentu ceruk pemilih juga relatif berbeda ya Mas ya, lebih relatif berbeda, tentu bisa memaksimalkan ceruk pemilih untuk dijadikan basis suara gitu Mas. Sementara si Ganjar dan Mahfud ini memang Pak Ganjar punya basis suara yang mungkin relatif sama dengan Prof Mahfud gitu, karena Ganjar juga di Jawa Tengah dan Prof Mahfud juga di Jawa Timur, dan Prof Mahfud dari beberapa survei kita terakhir mungkin di Jawa Timur itu Prof Mahfud juga trennya tidak terlalu tinggi, mungkin masih ada nama waktu itu saya masih ingat masih ada nama Khofifah, nama Erick Thohir dan nama Khofifah waktu itu. Betul. Sementara Anies Mohaimin ini menurut saya kenapa meningkat gitu? Mungkin karena udah ada kepastian Mas. Mungkin dulu sebelum pendaftaran ada isu-isu bahwa sebenarnya Gus Mohaimin ini nanti menjelang pendaftaran bakal lari gitu kan. Anies nggak bisa mendaftar, sehingga ketika ada kepastian itu publik menganggap ini udah pasti, makanya sudah memantapkan pilihan. Mungkin itu yang analisa yang mungkin bisa saya tambahkan Mas. Menurut Mas Arya itu analisanya sama atau ada hal lain yang bisa menjelaskan kenapa peningkatan dari Prabowo ini dan kenapa Ganjar cuma rata gitu kan, tidak ada peningkatan, stabil lah gitu. Sementara Anies Mohaimin kita tahu meningkat 6% ya waktu itu. Ya, kalau basisnya adalah spasial atau geografis, memang kita sudah ungkapkan di rilis nasional kita. Jadi Prabowo mengalami peningkatan di Jawa Tengah setelah berpasangan. Misalnya kemudian Ganjar mengalami penurunan di Jawa Tengah. Pun demikian Prabowo di Jawa Timur itu juga masih sangat kompetitif di kita, meskipun cenderung unggul ya di sana. Nah, di Jawa Barat sebaliknya, Anies mengalami peningkatan, nah Prabowo mengalami penurunan. Tetapi yang naik di Jawa Tengah itu bisa jadi memang lebih tinggi kalau menurut data survei kita. Belum jika kita bicara di luar Jawa ya. Nah, kedua adalah analisis berdasarkan efek incumbent. Jadi di dalam textbook literatur ilmu politik sering dikenal dengan kotel effect. Di bahasa Indonesia kan banyak orang menyebutnya efek ekor jas. Kotel belum quote itu belum tentu jas meskipun ya, karena dia bisa jadi memang semacam penghangat ketika musim dingin di Amerika ya, karena memang
Ini konsep ini muncul di sekitar tahun 60-an 70-an ya. Di mana publik itu cenderung mengikuti arah pendulum politik preferensi mereka terhadap capres. Nah, yang menarik adalah kemudian yang belum kita ungkap, ada pergeseran di level pemilih berdasarkan usia. Nah, jadi gini, di 2024 Februari nanti KPU sudah mendeklarasikan bahwa ada 204 juta pemilih. Nah, dari proporsi 204 juta itu, proporsi usianya yang usia muda KPU menggunakan misalnya demarkasi usia sampai 40 tahun ya. Tentu eligible voters, pemilih yang absah secara politik 17 itu sudah pasti. Nah, itu sampai 40 tahun. Itu angkanya 52%. Nah, kita cek berdasarkan data. Nah, ini belum kita bedah nih di survei, di rilis survei. Nah, jika kita cek ya berdasarkan data survei terakhir November yang usianya 17 sampai 22 tahun itu 10,3% ya, lebih tepatnya. Di bulan September ya mirip-mirip ya, masih margin error ya 9% sekian. Tapi selisihnya nggak di luar margin error. Jadi intinya sekitar rentang 10-an% yang usianya itu usia kuliah, lulus SMA atau baru lulus kuliah ya, fresh grad misalnya. Karena menggunakan terminologi generasi Z ya atau Gen Z itu 22 ke bawah ya. Sampai 17 sampai 22. Itu 10,3%. Nah, petanya seperti apa? Nah, yang menarik adalah ya Prabowo Gibran itu mengalami peningkatan signifikan di atas 10% ya. Kalau di data ini sekitar berapa? 12-13%. Ya. Nah, sementara Ganjar Mahfud mengalami gradasi dari 29,4% ke 26,2%. Anies Mohaimin naik sedikit sekitar 2%. Nah, Gen Z itu kemudian bisa kita baca mengalami satu sisi adalah migrasi politik. Ya, misalnya di Ganjar itu ada penurunan di sana. Satu sisi mengalami certainty. Jadi sebelumnya mereka mempunyai uncertainty, ketidakpastian politik siapa yang ada di surat suara pasangan 3 capres. Nah, setelah ada deklarasi capres cawapres dan kemudian pendaftaran itu mereka mempunyai kepastian politik. Sehingga kalau di survei undecided votersnya itu menipis. Misalnya di September itu masih belasan puluhan persen yang belum memutuskan atau tidak mau menjawab soal pertanyaan pasangan, 3 pasangan. Di survei kita November itu tinggal sekitar 5%, 5, ya 5,3 kalau tidak salah. Nah, itu menyusut. Nah, sebagian cukup lumayan masuk di generasi Z yang jumlahnya 10,3% itu masuk ke Prabowo, itu sekitar 12-13%. Nah, itu angka yang lumayan. Nah, tapi pemilih muda bukan hanya generasi Z, ya, bukan Gen Z saja. Ada orang menyebutnya generasi milenial yang usianya puluhan sampai 30-an tahun. Nah, di survei kita bagi menjadi milenial muda dan nanti ada milenial matang ya, yang usia durasi bekerja, karir seterusnya itu memang cenderung lebih stabil. Nah, usia pemilih muda 23 sampai 30-an tahun itu mereka masih mencari dia mau kerja seperti apa, berkarir di bidang apa, kemudian atau bisnisnya apa. Nah, itu masih searching meskipun mereka sudah lulus kuliah rata-rata. Nah, jadi jika menggunakan terminologi milenial muda 22 sampai 30 tahun itu sebenarnya angkanya cukup tinggi dibandingkan generasi Z atau Gen Z. Ya, jadi angkanya sekitar 24,5%. Ya, itu usia berdasarkan survei November ya, 23 sampai 30 tahun. Lumayan, seperempat dari populasi pemilih ya. Ini bukan seperempat dari yang 52% tadi, tapi ini 24 dari total populasi pemilih yang kita ambil sampelnya. Nah, peta berdasarkan usia
itu menunjukkan Prabowo juga tinggi ternyata. Jadi di sana kenaikannya sekitar 12% juga ya. Nah, sementara jika kita cek kandidat lain ya, Ganjar mengalami penurunan lumayan di klaster usia ini. Usia kerja ya, usia milenial matang ya, jumlahnya 24,5 itu. Nah, dia Ganjar stabil ya datanya. Kemudian di Prabowo Gibran itu 12, naiknya di Anies 24 ke 26,9%. Kemudian jika kita menggunakan milenial matang, nah itu baru yang 31 sampai 40-an yang sudah settle karirnya misalnya. Generasi muda tapi mudanya muda senja gitu ya. Jadi udah biasanya usia ini udah berkeluarga atau sudah beranak pinak ya, meskipun dia masih berkarir ya. 31 sampai 40. Nah, itu yang unggul justru Anies ya. Yang unggul Prabowo tapi unggul dalam arti tren kenaikannya. Jadi Anies itu dari 15 ke sekitar 26% ya. Kenaikannya sekitar berapa? 11-an ya. Nah, Prabowo itu hanya naik sekitar 7 ya. Betul, 6 sampai 7%. Ganjar turun lumayan sekitar 4 ya. Sekitar 6 ya, sekitar 6% di usia yang produktif ini berdasarkan generasi. Nah, lanjut ya, jika kita petakan lagi generasi X, jadi ada Z, ada Y atau Y, dan X. X itu usianya 41 sampai 52 jika kita hitung berdasarkan durasi kelahiran mereka. Nah, itu datanya agak berimbang kenaikannya antara Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran tuh mirip, sekitar sama-sama naik antara lebih tinggi Anies ya, 6%. Kemudian Prabowo masih lumayan ya, sekitar 9%. Nah, Ganjar naik sedikit ya di usia generasi X. Nah, baru kemudian kelompok usia senja. Ya, orang menyebutnya ada milenial, ada kolonial gitu. Nah, ya kita sebut agak lebih kolonial, agak lebih lebih sopan gitu, usia senja gitu, atau usia senior. Nah, yang secara politik mereka sudah tersosialisasi bahkan sejak Orde Baru. Kemudian mereka rata-rata sudah di puncak karir atau sudah selesai, bukan lagi beranak pinak tapi sudah bercucu. 53 ke atas ya, 70-an tahun ke atas juga. Nah, angkanya juga kenaikannya dari September ke November juga naik di Anies maupun Prabowo ya, meskipun lebih tinggi juga di Prabowo. Nah, jika kita meresum basis usia, Prabowo memang cenderung banyak di banyak lapisan usia, tetapi signifikansinya memang di kelompok muda. Tadi sekitar belasan persen itu di usia 17 sampai 20-an tahun, maksimal 30-an tahun. Itu kenaikan dia agak lumayan di sana. Nah, meskipun Anies juga cenderung punya kenaikan, sementara Ganjar agak turun di beberapa usia ya, di generasi muda agak lumayan. Nah, itu saya pikir salah satu faktor yang menjelaskan dinamika. Gitu, Mas. Oke, sangat menarik ya. Tentunya kalau usia ini tentu ada isu yang dibawa ya, Mas ya. Ada isu bagaimana cara menarik pemilih muda, bagaimana menarik pemilih milenial dan Gen Z milenial matang, dan generasi Y dan baby boomers lah istilahnya di kita tadi ya. Pasti isu sangat menentukan. Kalau misalnya di Gen Z mungkin isu-isu pendidikan mungkin Mas ya. Isu-isu pendidikan itu nanti bakal mempengaruhi pilihan dari Gen Z, sedangkan milenial mungkin isu-isu lapangan kerja Mas ya. Betul. Tentu kalau di milenial matang dan baby boomers ini gimana Mas, peta isu mungkin yang untuk cara menarik pemilihnya lah gitu. Karena saya lihat tadi di silent
gen itu lumayan banyak juga, 17% saya lihat dari data tadi. Gimana cara menariknya, terutama terkait isu ya yang mau dibawakan ini? Nah, isu tentu bukan hanya lapangan kerja Iya. dan soal pendidikan misalnya, tapi juga bahan pokok, Iya. kepastian ekonomi itu juga isu Iya. penting dan itu menyentuh semua lapisan usia. Nah, di dalam teori perilaku memilih memang ada salah satu subjek penting yang digeluti oleh banyak ilmuwan, namanya adalah economic voting approach atau economic voting studies, yang menjelaskan bahwa perilaku pemilih itu dijelaskan oleh sejauh mana kandidat dianggap menguntungkan mereka. Iya. Gitu. Jadi dan banyak digunakan variabelnya memang ekonomi. Iya. Nah, jadi satu sisi pendidikan kan juga soal ekonomi pendidikan, biaya pendidikan yang menjadi isu, bukan tentu kurikulum meskipun ada dinamika itu, tapi sejauh ini tidak menjadi banyak perhatian konsentrasi, tapi lebih ke ekonomi pendidikannya, bangunan sekolahnya, biaya SPP kampus misalnya, dan seterusnya. Nah, kedua di ceruk usia pemilih matang, ekonomi juga menjadi isu penting ya. Jika ibu-ibu misalnya emak-emak datang ke pasar dan menemukan harga sembako melangit, tentu itu akan menjadi disinsentif bagi kandidat yang lekat dengan Jokowi, gitu misalnya. Karena mereka akan mengevaluasi performa ekonomi presiden incumbent tidak baik, dan itu berimplikasi pada pilihan mereka terhadap kandidat yang dianggap meneruskan incumbent misalnya. Ya, jadi variabelnya isunya banyak dan itu penting untuk ditangkap oleh para para kandidat dalam menyampaikan visi misi ya. Tapi yang menarik bukan analisis naik turunnya, tapi pergeseran. Kepastian bahwa pasangan ini menjadi pewaris dari pemerintahan Jokowi selama 2 periode itu lebih tinggi dibandingkan misalnya Ganjar Mahfud. Karena Gibran juga suka tidak suka, dia memang menggerakkan mesin Jokowi satu sisi, tapi dia juga bermata dua.